Assalamualaikum Pak Ganes. Waalaikumsalam Bapak Makmun. Karena pembelajaran semester kemarin sudah selesai, mulai hari ini Pak Ganes ya yang mulai mengajar. Oh ya Bapak Makmun, terima kasih. Kalau begitu selanjutnya setelah UTS saya mengajar ya. Semoga setelah UTS ini saya bisa melanjutkan tugas yang diberikan oleh Bapak Makmun. Terima kasih Bapak Makmun. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lihat nonton ini nggak? Udah pernah di nonton Ya TV dong. loh. Ini yang mandi lumpur itu bukan sih? Iya. Kalau ini? Apa itu? Ini konten buang-buang makanan loh. Ya astagfirullah, ini berita beneran kah? Udah jelas-jelas itu hoax. Sekarang banyak loh berita yang nggak sesuai sama judulnya. Tontonanmu isinya pembodohan publik semua ya? Gak bahaya, Tah? Ya nggak tahu sih. Ini kan muncul sendiri di beranda aku. Kurang-kurangin deh. Oh ya, terima kasih sudah hadir di kelas ini ya. Perkenalkan, saya adalah dosen pengganti setelah Bapak Supron Makmun. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang apa yang kalian gaduhkan barusan. Nah, gitu. Pak, saya mau tanya dong. Iyalah, apa yang kamu tanyakan? Di era digital ini kan banyak ya konten hiburan yang menghiburnya itu kurang bermutu gitu loh, Pak. Nah, itu kan bisa merusak nilai Pancasila di generasi muda kita. Lalu gimana sih, Pak, biar kita sebagai generasi muda bisa mengembalikan nilai moral tersebut? Untuk mengembalikan nilai moral, saya rasa kita harus bersepakat dulu bahwa Pancasila itu menjadi simbol pengikat kita semua ya sebagai sumber moral. Saya rasa semua orang percaya bahwa dalam sila pertama Ketuhanan Maha Esa itu kita semua meyakini bahwa keperbedaan agama dan juga bahkan penghayat itu menjadi hal yang diakui oleh negara kita sekarang. Kita sebagai sama antar manusia juga tidak boleh gaduh seperti tadi sebenarnya, apalagi sambil menyalahkan orang lain. Karena persatuan dan kesatuan itu penting. Semua bisa diskusikan seperti sila keempat, dan juga ini semua demi keadilan sosial. Karena kita semua kan ingin bersikap adil dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berwarga negara. Saya rasa gitulah. Tapi Pak, akhir-akhir ini kan banyak komentar-komentar netizen yang berlebihan, kurang menghargai perbedaan, dan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan norma-norma di Pancasila. Mungkin terkait hal tersebut gimana itu Pak? Ya, saya sering mendapatkan hal yang serupa karena ternyata etika bersosial media juga banyak yang tidak paham ya. Apalagi soal kebebasan. Seolah-olah kalau di dunia maya semua orang bebas berkomentar dan juga bebas untuk memberikan asumsi-asumsi bahkan komentar-komentar negatif. Ini saya rasa hal yang kita sebut sebagai kebebasan juga harus memperhatikan apakah kebebasan itu merugikan orang lain atau tidak. Nah, ini yang menjadi hal penting menurut saya. Karena kita sendiri pasti dong kalau ingin melakukan sesuatu harus memperhitungkan juga apakah yang kita lakukan ini bisa melukai atau merugikan orang lain. Saya rasa itu sih yang menjadi penting, Kevin. Dan etika dalam dunia digital juga kayaknya perlu diberikan sejak dari kecil deh untuk itu. Karena kebebasan dunia maya memang kadang-kadang nggak bisa kita kontrol ya. Oh iya Pak, di zaman globalisasi sekarang bukannya kita dibebaskan ya untuk melakukan apapun selama itu nggak melanggar hukum. Gimana itu Pak? Ya betul sih, kadang-kadang kita selalu berpikiran apakah itu melanggar hukum atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau soal etika, itu kan saya rasa tidak perlu dituliskan dalam norma hukum. Siapa juga yang pasti ingin semua dituliskan dalam hukum. Saya rasa kita sudah cukup tahu dan cukup mawas diri apabila kita berkomentar pasti bisa menyakiti perasaan orang lain atau bahkan itu bisa merugikan orang lain. Belum-belum kita juga bisa memberikan fitnah. Nah, itu berbahaya betul. Saya rasa itu harusnya menjadi perhatian kita. Itu menjadi penting saya rasa, Kurnia.
kalau misalkan konten pembodohan publik yang bikin kita semua berkomentar buruk supaya penonton dan pembuat konten sadar, kalau gitu tanggapan Bapak gimana? Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Kita bisa memberikan report atau semacam warning itu kepada pembuat konten, atau bahkan kita bisa melakukan sensor mandiri ya terhadap apa yang kita konsumsi. Saya rasa algoritma yang berserakan di dalam dunia maya itu bisa kita sensor apabila kita tidak lagi mengkonsumsinya. Dan kita pastinya harus bisa memproduksi konten-konten yang kreatif dan juga lebih menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Itu pun rasa itu penting sih. Tapi Pak, kan akhir-akhir ini udah ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Tapi banyak orang yang belum menaati hal tersebut. Kira-kira untuk kedepannya supaya kita lebih tahu lagi tentang batasan-batasan hal tersebut, apa sih Pak yang harus dilakuin dari anak muda? Kalau menurut saya saya rasa harusnya semua paham betul ya untuk mencegah, apalagi memuat konten yang minimal berbau sara. Itu saja saya rasa sudah cukup untuk tataran awal. Apalagi kita menyinggung sesuatu hal yang sifatnya privat. Karena harus diingat sekali lagi, ruang maya itu adalah ruang publik. Dia bukan ruang privat. Sehingga semua yang dikomunikasikan harusnya bersifat publik dan tidak menyinggung hal-hal privat. Jadi kata-kata yang berbau kekerasan atau mungkin pelecehan dan berbagai macamnya saya rasa bisa dihindari. Karena itu semuanya menyinggung hak privasi seseorang. Karena kita harus sadar, ruang maya bukanlah ruang privat tapi ruang publik. Kalau misal konten buang-buang makanan itu gimana Pak? Wah, mubazir banget, mending dikasih ke saya. Saya rasa itu menjadi perhatian juga ya, kalau bila buang-buang makanan dan juga membuat orang lain merasa marah ya, karena banyak hal-hal yang bisa dilakukan positif malah dijadikan negatif. Saya rasa kita harus bisa betul-betul memproduksi konten-konten yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Saya rasa itu bisa menjadi PR kita bersama. Walaupun sebenarnya yang disukai masyarakat tetap konten-konten yang dalam tanda petik rada-rada aneh, tapi itu ketantangan dari kita semua selaku intelektual kampus harus bisa memberikan alternatif-alternatif yang bagus dalam memberikan contoh kepada masyarakat. Ya, kalau kontennya kamu produksi gimana, La? Kalau Lala lebih suka produksi konten makanan dan suka jalan-jalan, karena kebetulan Lala suka jalan-jalan kan, itu juga bermanfaat kan Pak, bisa bantu UMKM orang-orang juga, bisa bantu menginfokan ke orang-orang juga itu tempat wisata itu biar makin ramai. Jadi secara nggak langsung kan itu lebih bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk orang-orang. Keren banget, Masya Allah. Ya, Masya Allah ya Putri ya. Semoga konten-konten yang begitu kita bisa produksi terus, karena apapun informasi yang bisa kita berikan, semoga itu bisa bermanfaat kepada masyarakat umum dan tentunya tidak menimbulkan perpecahan. Saya rasa kelas ini kita bisa sudahi dengan banyak memproduksi konten-konten yang bermutu yang bisa memberikan cerminan moralitas yang bagus dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan produksi konten-konten yang baik. Sepakat? Sepakat! Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di sesi ke depan dan selamat siang dan sampai jumpa. Semangat! Semangat!